Salam milenial. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube gua. Di video kali ini gua akan sedikit cerita kepada kalian tentang bagaimana awal mulanya gua ini benar-benar masuk ke dalam dunia YouTube. Jadi awal mulanya itu sebenarnya akun YouTube gue itu gue udah buat sekitar 3 tahun lalu, yang dimana akun gue itu gue buat hanya untuk gue mengupload tugas-tugas gue ketika gue di SMK. Kebetulan ketika di SMK gue mengambil jurusan broadcasting, jadi tugasnya itu berhubungan dengan liputan, ngevlog, dan lain-lain, pokoknya yang berhubungan dengan broadcasting itu sendiri. Dan setelah gue masuk atau gue duduk di kelas 10, gue udah mulai ada tugas tuh. Tugasnya adalah gue diharuskan secara berkelompok membuat sebuah liputan eskul di sekolah. Dan akhirnya gue dapatlah salah satu SMP di Jakarta, gue liput eskulnya, lalu gue edit hasil liputannya itu. Setelah gue edit, gue upload tuh ke channel YouTube gue, yang dimana setelah gue upload itu video, gue udah ngecek lagi berapa jumlah view-nya, berapa jumlah like-nya, berapa jumlah komennya, dan yang lainnya. Setelah gue cek lagi di awal tahun ini, awal tahun 2020, dan ternyata jumlah view yang video itu gue upload sudah menyentuh angka 1,3 ribu view. Itu membuat gue kaget. Kagetnya kenapa? Karena secara isi, secara kemasan itu editingnya seperti awal-awal awam lah masuk ke dunia broadcasting. Kayak lu ada video nih, lu masukin, terus ada video lagi, lu sambungin lagi, terus edit jadi satu file video, kayak gitu. Cuman tinggal nambahin background, nambahin title, nambahin transisi, nambahin efek, dan yang lainnya. Dan itu pun dalam video gue yang menyentuh angka 1,3 ribu view itu, gue ngebuat bumpernya itu pun hanya ala-ala doang, kayak bener-bener awam masuk ke dunia broadcast itu. Kayak gue belum tahu cara mengedit video yang baik itu seperti apa, cara membuat bumper in bumper out yang bagus itu seperti apa. Dan di situ gue juga mikir, kok bisa menyentuh angka 1,3 ribu view di video itu. Dari situlah gue mulai mencoba memikirkan apakah kira-kira benar niat gue untuk bisa mengembangkan channel YouTube gue ini, supaya tidak hanya untuk mengupload tugas-tugas sekolah gue saja. Siapa tahu dengan gue bisa benar-benar mengembangkan channel YouTube gue ini, gue bisa ngasih sebuah informasi kepada kalian, menjadi membuat sebuah tontonan hiburan untuk kalian tanpa gue merugikan siapapun. Karena gue pada prinsipnya gue mau buat orang lain ketawa, bahagia, tapi gue nggak mau mengorbankan orang lain atau membuat orang lain rasa rugi atau dihina oleh gue. Setelah gue riset, dan ternyata banyaklah beberapa hal yang nggak boleh dilakukan, beberapa hal yang boleh dilakukan ketika menjadi seorang YouTuber atau seorang content creator di YouTube. Setelah gue riset hal tersebut, dan gue semakin tertantang untuk menjadi seorang content creator di YouTube. Dari situ gue mulai memikirkan sebuah nama yang pas untuk channel YouTube gue. Awalnya ini channel gue kasih nama lengkap gue, ya, gue pakai nama lengkap gue di channel ini. Cuman setelah gue pikir panjang, kalau pakai nama lengkap gue akan panjang ya nama channel, udah kayak apaan tahu kan. Dan akhirnya gue membuat sebuah sedikit nama, dan gue juga tanya sama temen gue kira-kira yang pas itu namanya apa. Dan akhirnya muncullah nama Rizky Pras Channel, yang dimana nama ini pun atas usul dari temen kuliah gue WhatsApp dia, gue tanya
boleh nggak kalau nama ini gue pakai untuk dijadikan nama channel YouTube gue. Setelah gue tanya setelah gue nanya sama dia, akhirnya dia jawab boleh pakai aja, gue nggak masalah kok kalau misalnya usul gue dipakai sama lo. Lalu gue bersyukur usul gue dipakai untuk jadi nama konten atau untuk menjadi nama channel YouTube gue. Nah, setelah nama udah dapet, akhirnya gue memutuskan untuk riset lagi kira-kira hal apa atau konten-konten apa yang bisa dibuat oleh seorang konten kreator pemula kayak gue. Setelah gue riset lagi, gue googling lagi, dan ternyata cukup banyak juga hal-hal yang bisa dilakukan sebagai seorang konten kreator YouTube pemula. Dari situ ada macam-macam lah, kayak misalnya storytelling dan yang lain-lainnya. Dan akhirnya muncullah video pertama ini. Gue niat menjadi seorang YouTuber, gue bikin video kayak gini, gue cita-cita sama kalian gimana awal mulanya dan lain-lain. Dan niat awal gue, insya Allah kalau misalnya gue memiliki rezeki, channel gue ini gue mau buat untuk traveling. Jadi gue akan membuat semacam vlog tentang traveling, yang dimana vlog itu berisikan perjalanan gue ke tempat-tempat wisata atau mungkin ke tempat-tempat bersejarah seperti itu, entah itu di Jakarta ataupun di luar dari Jakarta. Syukur-syukur gue kalau ada rezeki gue bisa keliling Indonesia. Kalaupun memang Allah memberikan rezeki yang cukup melimpah buat gue juga akan mencoba untuk membuat sebuah traveling ke luar negeri, tetapi setelah COVID-19 ini selesai ya, karena gue taat atau mencoba menaati peraturan pemerintah untuk stay at home sejauh ini, karena kita juga belum tahu sampai kapan ini virus akan selesai di Indonesia, akan benar-benar punah di Indonesia dan bahkan di dunia. Nah, karena gue harus stay at home di tengah pandemi COVID-19 saat ini, gue coba mau minta usul kepada kalian kira-kira konten apa yang bisa gue buat di tengah gue stay at home saat ini. Kalau misalnya kalian punya usul, silahkan kalian komen di bawah, kasih usul buat gue konten apa yang sekiranya bisa gue buat ketika gue stay at home. Tetapi kalau misalnya ada usul konten yang kalian ajukan nggak gue pilih, jangan kalian malah unsubscribe atau dislike, karena gue adalah orang yang nggak mau membuat sebuah konten atau membuat sebuah karya dan cuman di dalam diri gue itu gue nggak mampu melakukan hal itu, karena gue orang yang nggak mau memaksakan diri gue sendiri seperti itu. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan sama kalian, yang bisa gue ceritain sama kalian sedikit hal yang menurut gue ini sebuah hal yang baru buat gue menjadi seorang content creator di YouTube. Dan gue mengingatkan juga sama kalian tetap menaati peraturan dari pemerintah untuk kita melakukan stay at home, untuk kita melakukan physical distancing. Jangan lupa ketika harus keluar rumah dan harus pakai masker, jangan lupa. Lalu menjaga kebersihan diri kita, jangan lupa mencuci tangan juga dengan menggunakan sabun sesudah dan sebelum kalian memegang sesuatu. Dan yang paling penting, jaga kesehatan kalian, jangan sampai kalian sakit malah nanti imunitas tubuh kalian malah jadi down dan akhirnya malah menimbulkan berbagai penyakit yang sehingga ditakutkan akan dapat menular ke tubuh kita. Kalian yang suka video ini, jangan lupa kalian like, kalian komen, kalian share, kalian subscribe, karena gue butuh support dari kalian untuk gue bisa bangun channel ini lebih berkembang lagi. Dan silakan bagikan video ini jika memang video ini layak untuk kalian bagikan ke teman-teman kalian atau ke kerabat kalian. Terima kasih, salam milenial dan
Sampai jumpa di next video yang akan datang. Bye bye.